الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam, Allah yang telah mengutus Rasulnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa petunjuk dan agama yang benar, walaupun orang-orang kafir tidak mau beriman. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Penghormatan kami kepada guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, juga mustami' radio yang turut menyiarkan ceramah di Masjid Raya Baitur Rahman. Pagi ini kita akan lanjutkan tentang sejarah dan kebudayaan Islam. Tentu masih sekitar Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di Aceh Maulid ini kita peringati sampai 4 bulan, atau lebih kurang ada yang mengatakan di zaman kerajaan 100 hari. Di zaman kerajaan Islam, di zaman kerajaan Aceh ditetapkan 100 hari. Kalau sekarang kadang-kadang lebih dari 100 hari, enggak masalah. Bagi kita orang yang beriman, mudah-mudahan ya kita semua menjadi orang beriman, merasa kita selalu ingin memperingati Maulid Nabi. Dengan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman kita semakin kuat. Ada kemanisan iman, halawatul iman, dahsyat sekali, bergetar jiwa kita ketika kita bicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bicara tentang istri-istri beliau, bicara tentang anak-anaknya, bicara tentang cucu-cucunya, tentang keturunannya, bahkan tentang umatnya, semuanya menarik. Akan bergetar iman kita. Bergetar iman itu tanda iman itu nikmat, lezat, halawah. Jadi manis iman itu. Beda dengan orang-orang yang tidak manis imannya. Ada hambar. Ketika disebut Muhammad, biasa saja orang itu. Mungkin bagi kita yang beriman, kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sekali kita berselawat kepada Rasulullah di dalam alam barzah di sana di Madinah, Rasulullah akan menjawab atau membalas salawat kita 10 kali. Coba bandingkan, coba bayangkan. Sekali kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, Rasulullah akan berdoa, berselawat juga kepada kita, berdoa meminta kita supaya mengikuti jalannya, mengikuti jalan kebenaran dalam agama Islam. Ini hadis sahih. Karena itu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu dalam bulan-bulan Maulid ini kita lebih mengenal beliau sebagai Rasul terakhir, Nabi terakhir, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga seperti para rasul yang lain diberi oleh Allah mukjizat. Sangat banyak mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Fiqhus Sirah lebih dari 300 mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sekurang-kurangnya kita harus mengetahui yang besar-besar saja. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, yang paling besar, kita mulai yang paling besar ya. Nanti kecil-kecil sedikit enggak apa-apa. Yang paling besar mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an yang paling besar. Kenapa Al-Qur'an paling besar? Itulah kitab suci satu-satunya. Jadi kitab itu kan banyak diturunkan oleh Allah, tetapi kitab-kitab lain seperti Taurat, Zabur, Injil itu tidak asli lagi. Sudah ditukangi, sudah dikurangi, sudah ditambah oleh orang-orang yang mengamalkannya. Taurat diamalkan sekarang oleh orang-orang Yahudi, tidak benar lagi, sudah ditukangi, dibalik-balik. Injil di tangan orang-orang Nasrani, orang Kristen, juga sudah tidak asli lagi. Sudah dibuang ayat-ayat tertentu, sudah dimasukkan ayat-ayat yang lain diciptakan oleh mereka. Misalnya di dalam Injil, Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengatakan dia itu Tuhan. Tetapi Isa mengatakan, saya seorang rasul, saya bukan anak Tuhan. Itu dalam Injil asli. Saya punya Injil agak asli, Injil Barnabas di rumah saya. Tidak pernah Nabi Isa mengatakan saya anak Tuhan. Tetapi orang-orang Nasrani mendakwakan bahwa Nabi Isa itu putra Allah, anak Allah. Maka mereka itu syirik, mereka sesat dan menyesatkan. Na'udzubillah min zalik. Begitu juga orang-orang Yahudi. Dalam Taurat, Nabi Musa dan Nabi Harun tidak pernah mengajarkan orang-orang Yahudi bahwa Uzair itu anak Allah. Tetapi orang-orang Yahudi merubah Taurat
mengatakan Uzair anak Allah, maka syiriklah orang-orang Yahudi. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, hebatnya Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dirubah, tetap dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diturunkan oleh Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad menyampaikan kepada umatnya, insyaallah dan alhamdulillah sampai sekarang masih asli, masih utuh, tidak bisa dirubah, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi ketahuan. Kenapa ketahuan? Alhamdulillah di dunia ini lebih dari 5.000 nyawa bisa menghafal. Bisa menghafal 30 juz. Orang-orang di seluruh dunia. Mulai dari di Mekah, Madinah, Yaman, Persia, India, sampai Indonesia, Malaysia, negara-negara Islam, ada hafid dan hafizahnya. Satu-satunya kitab suci Al-Quran yang bisa dihafal adalah kitab suci Al-Quran. Tidak seorang pun orang Yahudi bisa menghafal Tauratnya. Tidak seorang pun orang Nasrani bisa menghafal Injilnya, tidak. Tapi umat Islam, malah anak kecil masih berusia balita, ada yang bisa menghafal 30 juz. Luar biasa. Karena itu mukjizat. Mukjizat agung, mukjizat yang terbesar. Kalau misalnya dibuat sebuah panitia yang terdiri dari orang-orang hebat untuk menciptakan satu ayat saja untuk ditambah ke Al-Quran, ternyata tidak bisa, tidak mampu. Banyak nabi-nabi palsu sudah meninggalkan kejelekannya, meninggalkan nama buruknya, seperti Musailamah Kadzab, Samiyah dan lain-lain. Mereka meniru Al-Quran, meniru gaya Al-Quran, tetapi tetap nampak sekali kelemahan bahasanya, kelemahan sastranya, jauh sekali dengan Al-Quran. Maka Al-Quran tidak bisa ditiru oleh jin dan oleh manusia. Kalau mereka pun berkumpul membuat panitia untuk meniru satu ayat saja, tidak mampu. Itu mukjizat Al-Quranul Karim. Itu mukjizat yang paling agung di antara yang lain-lain. Tapi mukjizat kedua yang luar biasa juga tidak pernah ada pada manusia yang lain, hanya Rasulullah yang mengalaminya, yakni Isra wa Mi'raj. Isra, perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Palestina, Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj ke langit yang ketujuh sampai Sidratul Muntaha. Kemudian Rasulullah menerima waktu salat 5 waktu sehari semalam. Itu juga tidak pernah diberikan oleh Allah mukjizat terbesar itu kepada para nabi lain dan pada manusia yang lain. Misalnya ada yang disebut dengan ahli-ahli astronomi sekarang bisa naik ke planet-planet tertentu seperti ke bulan misalnya,
itu bukan mukjizat, itu teknologi. Mereka membuat pesawat bolak-balik dengan teknologi. Teknologi itu ilmu dari Allah juga. Allah yang memberi kepandaian kepada manusia, kepada Amerika, kepada Uni Soviet, Cina, malah sekarang banyak negara-negara yang bisa meluncurkan satelitnya ke angkasa luar. Tetapi mereka cuma di planet-planet yang rendah. Bulan itu rendah. Bulan itu di lapisan kedua. Tetapi Rasulullah habis 7 langit. Jadi Sidratul Muntaha itu di atas langit ke-7. Itu mukjizat. Allah yang membawanya. Bukan perjalanan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat kedua. Mukjizat ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membelah bulan. Jadi orang-orang kafir namanya Ibnu Mughirah namanya. Ini adalah ayah dari Khalid bin Walid. Kafir dia, tidak masuk Islam sampai mati. Tapi Khalid bin Walid masuk Islam dan dijamin masuk surga. Nah, itu biasa. Jadi ayahnya beriman, ayahnya kafir, ayahnya beriman. Ibnu Mughirah ini menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kejadian di Mekah. Wahai Muhammad, engkau mendakwakan dirimu seorang nabi, seorang rasul. Rasul itu ada mukjizatnya. Tunjukkan kepada kami mana mukjizatmu, kata Ibnu Mughirah. Boleh. Tapi kamu, walaupun kamu melihat mukjizat, engkau tidak akan masuk Islam, kata Rasulullah. Kenapa Rasulullah tahu? Sudah diberitahukan oleh Jibril. Dia itu sudah dicap sebagai penghuni neraka. Ibnu Mughirah ini. Coba kamu nampakkan mukjizatmu. Kalau engkau katakan engkau seorang rasul. Lihat sekarang, kata Rasulullah. Jadi bulan itu malam 14. Jadi penuh bulan. Malam 14. Rasulullah mengambil bulan itu, memanggil. Turunlah bulan sebesar piring besar, apa itu, tabak, sebesar tabak, turun. Jadi bukan bulan turunnya sebesar bumi, karena bulan aslinya sebesar bumi, lebih kecil dari bumi sedikit. Tapi ini mukjizat, yang turun itu sebesar tabak. Turun lalu disambut, dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah membelah dua, dibelah. Satu dilemparkan ke barat, satu dilemparkan ke timur, bulan itu. Kemudian keduanya bertemu kembali, bulat kembali. Itu mukjizat membelah bulan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang asli tentu benda-benda seperti bumi juga. Ada tanah, ada gunung, ada sungai di bulan katanya, ada danau macam-macam. Tapi bulan mukjizat itu seperti yang nampak turunnya. Nah, jadi nanti jangan kita menolak mukjizat Nabi. Mana mungkin bulan yang sangat raksasa itu, yang sebesar bumi turun ke bumi. Nah, jadi bukan begitu pengertiannya.
Dia yang turun itu seperti dilihat manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia pertama yang naik ke bulan orang Amerika. Kalau nggak salah namanya Armstrong. Armstrong naik ke bulan, tahunnya saya lupa. Mungkin tahun 70-an dulu. Dia membawa kamera, difoto. Yang ajaibnya di bulan itu ada garis lurus terbelah dua bulan itu. Sepanjang dia melalui dengan Apollo-nya itu, ada bulan seperti terbelah dua. Maka ahli astronomi mengatakan, inilah yang dibelah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah 3, sebenarnya cukup banyak mukjizat. Tapi biar kali lain kita sambung. Yang penting sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kita tidak tahu Nabi kita punya mukjizat. Ini karena orang Islam sangat kurang menceramahkan tentang mukjizat Nabi kita. Bukan seperti orang Kristen. Orang Kristen di televisi itu berkali-kali mereka ceritakan bahwa Yesus Kristus, Nabi Isa itu sangat banyak mukjizatnya. Padahal lebih banyak mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tunjukkan kitab kalau mau baca. Nama kitabnya adalah Sirah Nabawiyah oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali di bab mukjizat, ratusan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di kitab-kitab yang lain. Tapi umat Islam kurang membaca. Ada peringatan Maulid. Tiap menasah kita panggil peringatan Maulid. Kalau kita hadir, sangat kecil kita temukan tentang sirah Nabi. Yang banyak maki ke sana, menjelekkan sini, menjelekkan ke sana. Salah tujuannya. Seharusnya dakwah itu bil hikmah, wajadilhum billati hiya ahsan. Bukan mengadu domba antara umat Islam, bukan menjelek-jelekkan golongan lain. Itu merugikan Islam. Coba ceramah tentang sirah Nabi berdasarkan Al-Quran dan hadis. InsyaAllah umat ini akan baik. Hanya sampai di sini, mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيب يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيب أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيب فإني عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال ولي ذنوب Terima kasih Gibraltar. مثل Gibraltar. الرمال Terima kasih. يا أيها